Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang yang akan menerangkan tentang manajemen jasa dan jasa bank lainnya, yang beranggotakan yang pertama Adelia Rahmanisa, yang kedua Farda Anisatul Fazra, yang ketiga saya sendiri Imam Syafi'i, yang keempat Hikmatul Nur Aini, yang kelima Mega Lestari, dan yang keenam Riza Nur Anggraini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah bank dan lembaga keuangan tentang manajemen jasa bank lainnya. Makalah ilmiah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini. Akhir kata, kami berharap semoga makalah ilmiah tentang limbah dan manfaatnya untuk masyarakat ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang keuntungan yang diperoleh bank. Di samping keuntungan utama dari kegiatan pokok perbankan, yaitu dari selisih bunga simpanan dengan bunga pinjaman spread bet, maka pihak perbankan juga dapat memperoleh keuntungan lainnya, yaitu dari transaksi yang diberikannya. Dalam jasa-jasa bank ini disebut fee-based. Dewasa ini semakin banyak bank yang mencari keuntungan lewat jasa-jasa bank lainnya. Di antaranya biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya provisi dan komisi, biaya sewa, biaya iuran, dan biaya lainnya. Selanjutnya kiriman uang atau transfer. Keuntungan bagi nasabah yaitu pengiriman uang lebih cepat, aman, pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui pembebanan rekening, prosedur mudah dan murah. Keuntungan bagi bank yaitu biaya kirim, biaya provisi dan komisi, pelayanan kepada nasabah. Selanjutnya clearing, yaitu clearing. Tujuan dilaksanakannya clearing oleh BI yaitu untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan oleh mudah, aman dan efisien. Warkat yang dapat diclearingkan berasal dari dalam kata seperti cek, biliar giro atau BJ, wesel bank, surat bukti penerimaan transfer dari luar kota, lalu lintas giro LLG. Serja keenam yaitu clearing. Proses penyelesaian warkat clearing di lembaga clearing terdiri dari clearing keluar, clearing masuk, dan juga pengembalian clearing atau clearing return. Demikian dari kami, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang clearing. Alasan penolakan pembayaran cek yaitu A. Asal cek atau BG salah, B. Tanggal cek atau BG belum jatuh tempo, C. Materai tidak ada atau tidak cukup, D. Tanda tangan tidak sama, E. Cek atau BG sudah kadaluarsa, F. Resi belum kembali, G. Endorsement cek tidak benar, H. Rekening sudah ditutup, I. Dibatalkan penarikan, C. Rekening diblokir oleh pihak yang berkewajiban, dan K. Kondisi cek atau BG rusak. Selanjutnya inkaso atau collection. Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. 2. Warkat-warkat yang dapat diinkasokan seperti cek, BG, wesel, kwitansi, surat akses, dividen, kupon, money order, dan lain-lain. Proses penyelesaian inkaso terbagi menjadi
dua, yaitu satu, inkaso berdokumen, di mana surat-surat yang diinkasokan disertai oleh dokumen yang mewakili surat atau barang tersebut. Dua, inkaso tidak berdokumen, surat yang tidak diinkasokan tidak mewakili dokumen yang mewakili surat atau barang tersebut. Selanjutnya, safe deposit box. Kegunaannya menyimpan surat penting dan berharga, menyimpan benda-benda berharga. Keuntungan bagi bank jasa SDB: A. Biaya sewa, B. Uang setoran jaminan yang mengendap, C. Pelayanan nasabah. Keuntungan bagi nasabah: A. Menjamin kerahasiaan barang yang disimpan, B. Keamanan dokumen terjamin. Selanjutnya, bank card. Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu. 2. Bank card dapat dipergunakan untuk mengambil uang tunai di berbagai tempat. Contohnya, ketika kita membeli sesuatu barang di marketplace atau mall, kita bisa menggunakan jasa pembayaran menggunakan bank card. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya, bank notes. 1. Bank notes merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank luar negeri. 2. Kategori bank notes yang kuat: A. Mudah diperjualbelikan, B. Nilai tukar terkendali atau stabil, C. Frekuensi penjualan sering terjadi. 3. Alasan penolakan transaksi bank notes pada bank: A. Bank notes cacat atau rusak, B. Tergolong valuta lemah, C. Tidak memiliki persediaan, dan D. Dilakukan keabsahannya. 4. Bank notes kategori kuat: A. USD, SGD, GBP, AUD, DEM, JPY, dan HKD. 5. Bank notes kategori lemah: A. ITL, NLG, FRF, CAD, NZD, MYL, THB. 6. Kurs terbagi menjadi: A. Kurs jual, seperti bank menjual, nasabah membeli, B. Kurs beli, seperti nasabah menjual, bank membeli. Traveler's Check Queue adalah cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa oleh wisatawan. Traveler's Check Queue dapat dibelanjakan di berbagai tempat, terutama di mana bank yang mengeluarkan Traveler's Check Queue tersebut harus melakukan pengikat atau perjanjian. Di samping itu, Traveler's Check Queue juga dapat diuangkan di berbagai bank. Di samping itu ada keuntungan serta manfaat penggunaan Traveler's Check Queue. Yang pertama, memberikan kemudahan berbelanja. Karena Traveler's Check Queue dapat dibelanjakan atau diuangkan di berbagai tempat. Yang kedua, mengurangi resiko kehilangan uang karena di setiap Traveler's Check Queue dilayani secara diganti. Yang ketiga, memberikan rasa percaya diri karena si pemakai Traveler's Check Queue dilayani secara prima. Letter of Credit atau disingkat dengan LC. LC merupakan jasa bank untuk memperlancar arus bank atau ekspor-impor, termasuk barang dalam negeri atau luar pulau. Kegunaan LC adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli atau importir maupun penjual atau eksportir dalam transaksi dagangnya. LC adalah suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah atau importir untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga atau eksportir. Pembukaan LC oleh importir dilakukan pada opening bank atau leasing bank. Bank eksportir merupakan bank pembayaran terhadap bank yang diperdagangkan. Bank garansi. Bank garansi merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, atau badan lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pembelian jaminan dengan maksud bank menjamin akan memenuhi kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijaminkan kepada pihak yang menerima apabila yang dijamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cedera janji. Tujuan bank garansi yaitu memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah,
memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminkan melalaikan kewajibannya. Sifat bank garansi berlaku untuk 1 kali transaksi sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan klausa yang tercantum dalam surat bank garansi yang bersangkutan. Jasa-jasa di pasar modal. Di dalam pasar modal, pihak perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka memajukan perkembangan pasar modal. Jasa-jasa bank yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi di pasar modal yaitu 1. Penjamin emisi, yaitu bank sebagai penjamin terjualnya efek sampai batas waktu tertentu. Yang kedua, wali amanat, yaitu bank menjadi amanat dalam emisi obligasi. Yang ketiga, perantara perdagangan efek atau pialang, yaitu bank perantara jual beli efek. Yang keempat, perusahaan pengelola dana, yaitu bank sebagai pengelola dana nasabah di bursa efek. Menerima setoran atau jasa penyetoran dana. Jasa ini diutamakan untuk membantu nasabahnya dalam mengumpulkan setoran atau pembayaran lewat bank. Setoran atau pembayaran yang biasa diterima oleh bank yaitu pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran pajak, pembayaran uang kuliah, pembayaran rekening listrik, dan pembayaran setoran ONH. Jasa ini bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam membayar kewajibannya cukup pada satu tempat. Lakukan pembayaran atau jasa pembayaran dana. Dalam hal ini, bank dapat pula memberikan pelayanan berupa jasa pembayaran seperti membayar gaji, membayar pensiun, membayar bonus, membayar hadiah, membayar dividen, dan pembayaran lainnya. Setelah penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan bank yang kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan. Keuntungan perbankan dikenal dengan istilah spread-based and fee-based. Jenis-jenis bank lainnya terdiri dari kiriman uang atau transfer, clearing, inkasso, safe deposit box, bank card, banknotes, travel check, letter of credit, bank garansi, dan referensi bank. Jasa-jasa di pasar modal, menerima setoran-setoran, melakukan pembayaran, serta kegiatan lainnya.